Mungkin sebelum kita membicarakan kasus ini, izinkan saya mengutip beberapa tulisan dari media massa secara singkat. Baik, ini sebuah literasi hukum kesehatan yang dibawakan dalam bentuk webinar. Karena ini sudah viral di media massa, maka saya memberi judul kriminalisasi tenaga kesehatan oleh media massa diambil contoh kasus vaksin kosong di Medan. Kasus ini enggak, aku juga nggak boleh. Nah, yuk, mohon di mute. Kasus suntik vaksin kosong di Medan bikin heboh. Ini faktanya, ini saya ambil di merdeka.com 23 Januari 22. Masyarakat tengah dihebohkan dengan kasus suntikan vaksin COVID-19 kosong di kota Medan, Sumut. Kasus ini mencuat pertama kali usai sebuah video viral di media sosial menunjukkan tenaga kesehatan tengah melakukan vaksinasi COVID-19 kepada siswa sekolah dasar, di mana vaksinasi di SD Perguruan Yayasan Dr. Wahidin Sudirosodo di Kota Medan, di mana penyelenggara vaksinasi tersebut adalah Polres Pelabuhan Belawan. Anehnya, nakes tersebut tidak menyuntikkan suntikan yang telah berisi vaksin, melainkan suntikan kosong. Nah, video ini sempat sekarang ini mencuri perhatian publik. Nah, kronologisnya yang saya kutip dari Kombes Polisi Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut, ya. Video ini direkam saat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di SD Wahidin Medan Labuan. Ini terselenggara di tanggal 17 Januari 2022, digelar oleh Polsek Medan Labuan, Polres Pelabuhan Belawan, bekerja dengan Rumah Sakit Telinga Martubung. Video itu direkam oleh orang tua korban sendiri berinisial K saat sang anak tengah divaksinasi. Keluarga korban menemukan kejanggalan saat melihat video itu sesampainya di rumah. Setelah kembali ke rumah, orang tua korban memperlihatkan dan mengirimkan video tersebut kepada keluarganya, dan pada Kamis tanggal 20 Januari video tersebut viral di medsos. Jelas Pak Kombes. Nah, ini saya ambil di Muda News 24 Januari, di mana ada dugaan kasus suntik vaksin kosong MHKI Sumut. Peran MKK diperlukan, kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah, di mana Ketum DPW MHKI Dr. Beni Satria dan Sekum Dr. Radianto Sidi berharap dapat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh MKK guna mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran standar profesi medis yang diduga dilakukan oleh Dr. G tersebut sebagai vaksinator. MKK harus berperan dalam kasus ini guna mendapatkan kepastian adanya atau tidak adanya pelanggaran etik. Persoalan ini belum layak dibawa ke ranah hukum, apalagi hukum pidana adalah jalan terakhir sebagaimana asas ultimum remedium. Masyarakat diharapkan jangan berpikir negatif terhadap penyuntikan itu dan dokternya. Kita juga menghimbau kiranya masyarakat dapat menunggu proses tersebut dan tidak menanggapi apalagi menjudge secara negatif. Marilah kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah atau presumptive of innocence, karena kita tidak dapat yakin ada dokter yang memiliki niat tidak baik dalam pelayanan kesehatan, khususnya vaksinasi massal tersebut. Dokter di sini juga di Muda News dari tulisan
yang di narasumbernya Dr. Hairani Sukatendel SPOG, SAMH, di mana dokter dan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan vaksinasi massal. Nah, ini tidak semua saya tuliskan di sini, pada prinsipnya menyambung. Jari-jari para netizen dengan cepat menyebarkan dan memberi tanggapan mengecam. Mari perhatikan berulang-ulang video viral itu dengan cermat. Tampak Dr. G mengambil sebuah spuit dari box, mengeluarkannya spuit dari plastik yang sudah disobek. Tidak ada terlihat spuit tersebut kosong, sebab tertutup oleh tangan yang berbalut sarung tangan hitam. Dr. G terus berusaha berkomunikasi dengan anak yang didampingi oleh orang tuanya agar anak tersebut tidak ketakutan. Nah, ini diamati pada detik ke-8, 9, 10 terlihat Dr. G menekan bandul pendorong hingga mentok dan klik sama seperti prosedur penyuntikan yang biasa dokter lakukan, lalu spuit kosong dimasukkan ke box tempat spuit bekas. Dr. G tidak mengetahui spuit itu kosong, tapi meyakini spuit itu sudah berisi vaksin dan sudah dijelaskan ke pihak keluarga saat mediasi. Bahkan pihak keluarga menerima penjelasan menolak dilakukan suntik ulang karena diyakininya sudah terisi vaksin. Mengisi vaksin menjadi tugas perawat. Nah, ini yang disebut dengan istilah filling untuk mempercepat pelayanan. Sebab ratusan anak yang harus divaksin. Spuit yang sudah diisi vaksin 0,5 ml itu sedikit sekali, setengah dari dosis dewasa, sehingga nyaris tidak terlihat. Oleh perawat dimasukkan kembali ke plastik pembungkusnya, selalu diletakkan di box, dan dokter tinggal ambil spuit dari box tersebut, mengeluarkan dari plastik pembungkus dan menyuntikannya ke anak. Nah, ini baru-baru tanggal 29 Januari 2022, judulnya jadi tersangka kasus suntikan vaksin kosong, dokter di Medan tidak ditahan. Ini di Detik News. Polisi menetapkan Dr. G di Medan sebagai tersangka penyuntikan vaksin kosong. Sementara belum ditahan dan tidak ditahan, kata Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Panca kemudian menjelaskan alasan Dr. G tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Polisi sedang mendalami alasan banyaknya sisa vaksin yang tidak disuntikan dalam acara itu. Panca mengatakan ada selisih 60 dosis vaksin yang tidak disuntikan. Pada saat itu ada 460 siswa, kemudian ada vaksin yang diberikan dengan tim, ada 2 tim sebanyak 500 dosis. Ternyata setelah dikembalikan ada 100 dosis. Jadi ada selisih 60 orang jelasnya. Jadi itulah yang terjadi. Saya hanya mengutip sesuatu kebenaran karena banyak yang di chat-chat para dokter juga. Ini saya hanya membaca buku bahwa kebenaran itu berwajah cerah, bermata kemilau, kebenaran selalu berkumandang, mengangkat mukanya. Jiwa kebenaran itu selalu teguh, berjalan lurus ke depan. Kebenaran tak punya kekhawatiran atau kebimbangan. Kebenaran selalu tabah bersabar. Jadi itulah mungkin pengantar diskusi pada pagi hari ini. Izin mungkin saya sesuai dengan urutan mempersilahkan kepada Prof. Herkutanto untuk meminta pandangannya. Silakan, Prof. Ya, kayaknya belum di-mute deh, Prof. Belum ada suaranya, Prof. Izin. Ini adalah ciri-ciri dari usia saya dan sepantar saya, yaitu Prof. Wila Chandrawila. Baiknya. Jadi saya akan mencoba untuk membuat men-sharekan dengan suatu paparan. Baiknya. Baik, jadi fokusnya adalah analisis profesionalisme dan hukum pidananya itu sendiri. Baik. Perkenalkan, begini, sebelumnya perkenankan saya untuk melakukan suatu disclaimer, yaitu oleh karena kasus ini sedang berlangsung dan belum selesai, saya menyatakan bahwa saya tidak mengenal
para pihak yang sedang terkait dalam kasus ini dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun juga. Dan kemudian juga saya tidak bermaksud untuk menyudutkan atau membela para pihak yang terkait dengan kasus ini. Saya sendiri adalah dulu lebih dari 20 tahun yang lalu adalah Badan Pembinaan Anggota PBID beberapa periode. Jadi persis seperti yang posisinya seperti Dr. Nasar gitu tadi. Dan saat ini saya adalah guru besar di bidang kedokteran forensik mediko legal di Universitas Indonesia. Nah, di sini saya bersama dengan Prof. Villa mulai berkecimpung dalam hukum kesehatan ini sejak 40 tahun yang lalu dalam organisasi Perhuki, ya Prof. Villa ya. Ya, jadi sekarang sudah generasi berikutnya kami sudah selesai dengan hidup ini. Ya. Tidak ada lagi yang kami kejar apapun juga selain dari memperhatikan perkembangan dari adik-adik kami. Kemudian sesuai dengan arahan Wakil Ketua Umum IDI, Pak Adib, selamat pagi Pak Adib, beliau adalah orang yang saya banggakan. Itu forum ini agar dijadikan sebagai suatu forum pembelajaran, sarana pelajaran bagi kita semua. Sehingga saya akan berkontribusi secara akademis saja. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai. Latar belakang diskusi ini adalah berawal dari pemberitaan medsos yang meluas. Kemudian yang kedua adalah penanganan melalui jalur pidana oleh penegak hukum. Nah, kemudian di masyarakat berbagai peristiwa terkait profesi kesehatan ini bergulir terus dan berkembang yang terkait dengan kebijakan vaksinasi. Isu utamanya adalah, pertama, apakah peristiwa penyuntikan vaksin dengan spek kosong itu memang benar terjadi? Lalu kalau itu memang diviralkan, bagaimana respons negara yang terkait dengan peristiwa ini? Misalnya, apa saja sih respons Dr. G? Apakah dia itu menyesal atau langsung menolak atau bagaimana? Yang kedua adalah, apakah telah terjadi kriminalisasi pada tenaga kesehatan? Apa sih yang dimaksud dengan kriminalisasi? Pihak mana yang melakukan kriminalisasi? Dan yang ketiga adalah mana pelanggaran profesi kesehatan layak dimasukkan dalam ranah hukum pidana. Jadi isu utama nomor satu yang utama adalah apakah kasus ini adalah kriminalisasi dari nakes ataukah murni tindak pidana. Nah, mari kita lihat. Tujuan diskusi adalah mengingatkan kembali status profesional tenaga kesehatan, dan yang kedua adalah penerapan pidana pada tenaga kesehatan itu pantas apa enggak. Kemudian kita kaji penerapan itu tadi dalam profesi kesehatan. Nah, sehingga urutan paparan saya akan bagi dalam 3 bagian. Pertama adalah tanggung jawab profesional tenaga kesehatan sebagai profesi. Yang kedua adalah tanggung jawab tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah tentang kriminalisasi tenaga kesehatan. Baik, kita masuk yang pertama, tanggung jawab profesional. Para sejawat, jangan heran kalau profesi dokter itu dan dokter kesehatan itu diregulasi dengan sangat, karena profesi dokter itu dan tenaga kesehatan lebih berbahaya ketimbang transportasi udara. Karena di US ya, itu terjadi kira-kira 100.000 sampai 1 juta akibat tindakan-tindakan bidang kesehatan. Kecelakaan pesawat cuma terjadi 15 tahun sekali, kira-kira begitu. Nah, lebih banyak korban di sini. Nah, oleh karenanya diregulasi dengan ketat. Nah, mari kita lihat, mengingat kembalilah sesuatu yang sudah kita kenal bersama, itu bahwa profesi kesehatan itu pada dasarnya itu adalah kontrak sosial dengan masyarakat. Karena pas sekitar 250 tahun yang lalu, masyarakat itu sebel dengan tenaga kesehatan, khusus termasuk juga dokter. Dokter yang baik dan tidak baik tercampur aduk menjadi satu. Untuk itu masyarakat minta, tolong kami ini diamankan dari dokter yang enggak, ditapis, tolong dikredensial.
Hanya yang kredibel saja yang silakan melayani kami. Terus kami dapat apa? Anda dapat privilege. Apa itu clinical privilege? Begini, kata masyarakat. Yuk, kita bikin suatu kontrak sosial. Semua orang kami larang untuk melakukan kesehatan atau misalnya tindakan kedokteran dalam hal ini. Barang siapa yang melakukan tindakan kedokteran itu adalah penjahat. Jahat. Nah, kemudian silakan dites. Hanya yang kredibel sajalah yang boleh melakukan tindakan kami, kata masyarakat. Lalu untung kami apa? Anda yang sudah terkredensial baik, kami akan berikan petanda. Ini boleh berupa suatu licensing. Nah, apa untungnya? Bisa market control. Misalnya Dokter Adib, ketua kita ini, datangnya ini, itu seorang ortoped. Apakah tidak bisa melakukan seksio? Ya, buka kulit, buka otot, buka uterus, keluarkan bayi. Apa betul begitu? Apa namanya? Bisa sih beliau. Tapi ini menjadi lahannya silakan dokter Opskin, sehingga efek moneternya pun lari ke dokter Opskin. Inilah yang patut disyukuri oleh tenaga kesehatan. Inilah privilege yang dinikmati, yang harus dibayar kembali dengan moral responsibility dan standar kompetens. Nah, ini semua dibakukan di dalam suatu kontrak secara publik di berbagai negara. Namanya adalah Medical Practice Act atau di Indonesia adalah Undang-Undang Praktik Kedokteran. Jadi profesionalisme itu adalah membayar kembali clinical privilege yang diberikan dengan moral responsibility. Lalu mekanisme untuk menjamin gimana? Di semua negara yang beradab itu ada konsil kedokterannya, medical board atau apapun juga. Semua dokter, walaupun dia itu baru lulus, itu nggak boleh langsung praktik. Kalau praktik pun, itu nanti ditapis dulu. Itu apakah pantas atau tidak. Dan dicek apakah layak praktis atau tidak. Untuk mengamankan masyarakat. Makanya kemudian masyarakat itu kemudian diamankan. Walaupun seorang dokter itu tadi telah lulus dari fakultas kedokteran, tidak bisa langsung praktek. Karena ini adalah mekanisme dari profesionalisme. Nah, jadi artinya adalah setiap dokter itu harus memiliki STR. Gitu tadi. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengamanan masyarakat? Di sini nanti ada kaitannya dengan hukum pidana dan juga dengan pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kita dengan menggunakan teori bad apple, misalnya ibu-ibu akan membawakan apel bagi keluarga tercinta di rumah, apakah apelnya langsung bleng-bleng dimasukkan? Kan kita pilih-pilih dulu lagi. Yang kemudian artinya di kredensial, mana yang baik dan mana yang tidak. Masuk dalam keranjang konsil atau keranjang medical board itu tadi, yang kemudian itu sampai rumah masuk kulkas, ketika disajikan akan ternyata ada ulatnya. Apakah kita berikan juga seulat? Tentu tidak. Tentu ini kita potong atau kita buang, membuang apel busuk. Expelling from the professions by disciplinary measures. STR yang bersangkutan itu dicabut untuk kemudian yang bersangkutan itu dibina dan dimakam. Nah, jadi sekali lagi ini adalah untuk menegaskan mekanisme apa yang bekerja untuk memproteksi masyarakat. Menurut Cicero, bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang memproteksi masyarakat. Nah, di mana letak proteksinya di dalam profesi kesehatan? Melalui mekanisme professional status dari para dokter. Jadi praktek dokter itu bukan hak, tapi privilege. Mentang-mentang punya ijazah atau mempunyai sertifikat kompetensi dari kolegium, terus langsung praktek. Tidak bisa. Harus melalui mekanisme kredensial. Jadi, privilege itu tadi berupa STR, itu dapat dicabut kembali kalau yang bersangkutan itu nggak benar. Nah,
Jadi bagaimana proteksi masyarakat? Masyarakat itu diproteksi dari tenaga kesehatan yang nggak profesional melalui mekanisme kontrak sosial. Tenaga kesehatan hanya memiliki status profesional apabila berada dalam koridor kontrak sosial, memiliki STR. Di sini kita lihat nanti apakah para tenaga kesehatan yang ada itu tadi sudah memiliki STR atau tidak. Tenaga kesehatan yang melanggar norma kontrak sosial maka dijatuhi hukum disiplin sehingga status profesionalnya tadi ditindak dan dicabut STR-nya. Masalahnya adalah bagaimana bila tenaga kesehatan itu nggak memiliki STR? Adanya STR itu adalah untuk mengontrol dan mengendalikan. Ada sesuatu yang dicabut. Kalau ditancepin aja belum, apa yang mau dicabut? Disinilah bekerja hukum pidana. Baik. Berikutnya. Tanggung jawab pidana tenaga kesehatan. Sejauh mana ini adalah layak. Dan kita masih ingat prinsip-prinsip pemidanaan ini berbagai macam, ada 5. Paling tidak, tiada pidana tanpa kesalahan dan harus ada sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Dan intinya adalah secara filosofis dari pemidanaan adalah adanya mens rea dan actus reus. Hukum pidana itu memberantas mental mens yang rea, yang jelek. Dan action, tindakan-tindakan perilaku yang jelek. Reus adalah jelek. Baik. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Wila, bagaimana sih regulasi pidana terhadap tenaga kesehatan yang praktik tadi? Ada KUHP, ada juga tenaga kesehatan. Nah, kalau ini, saudara sekalian, misalnya abortus provocatus, itu adalah suatu katakan delik pidana yang langsung. Nah, rahasia kedokteran dan kelalaian dan terus. Nah, apakah kelalaian ini nanti akan saya soroti itu layak masukkan dalam ranah pidana? Sedangkan kalau ini ada regulasi-regulasi tentang undang-undang praktek dan tentang pidana sekalian. Dan kita lihat di dalam undang-undang tenaga kesehatan pasal 84, kalau toh akan mengenakan sanksi pidana, itu adalah harus kelalaian berat. Grove schuld. Culpa lata. Nah, sekarang pantaskah clinical judgment seorang dokter itu dikenakan pidana? Banyak kekeliruan menggunakan pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan orang mati dipidana. Ini adalah unsur-unsurnya tadi. Jadi kemudian itu disamakan seorang dokter dalam menyebabkan kematian, apakah disamakan dengan kecelakaan lalu lintas? Ada seorang yang berdiri di pinggir jalan, berjalan, sehat walafiat, tiba-tiba ditabrak mobil. Maka kalau tidak ditabrak, maka dia tetap akan sehat walafiat. Lalu apakah akan dianalogikan? Ada seorang pasien memang sakit, hampir meninggal, tetapi masih hidup. Diobatin oleh dokter, maka meninggal. Lah, apakah disamakan dengan begitu? Pada dasarnya ada satu pre-existing condition dari si pasien itu tadi, yang apabila tidak ditolong, nggak usah diapa-apain, maka dia akan meninggal juga. Nah, apabila 359 KUHP itu secara semena-mena diterapkan di dalam profesi kesehatan, ataupun juga dalam profesi kepolisian sendiri misalnya bahwasanya polisi membuang tembakan ke atas untuk membuarkan kerusuhan massal, kemudian mengenai seseorang, melukai seseorang, apakah dikenakan 359, 360 nantinya?
Nah, masyarakat akan kehilangan kesempatan memperoleh professional judgment dengan baik. Ya sudah. Karena apa? Karena orang itu mempunyai, seorang dokter itu dan juga setiap orang mempunyai the right of self non-incrimination. Tidak untuk menyakiti diri sendiri. Oke. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang kesalahan. Scope. Jadi kalau kita kembali kepada kasus ini, pertama, apakah kasus ini tentang orang sakit atau tidak? Ini adalah vaksinasi. Pasien datang dalam keadaan sehat. Untuk kemudian dilakukan tindakan dikebalkan. Nah, kalau toh ada kesalahan, ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Widerrechtelijk. Apakah ini suatu kesengajaan atau kealpaan? Dan bagaimana penanggung? Nah, di sini nanti kita akan bicara soal mens rea dan actus reus. Kita akan buktikan dalam. Misalnya di dalam perbuatan melawan hukumnya itu sendiri, dalam hal ini negara dirugikan nggak dengan perbuatan itu? Kepentingan umum dilayani atau tidak? Tertuduh dapat untung atau tidak? Ini akan terbukti dari penggalian-penggalian dari sereanya. Siapa dia sebenarnya? What is the motive behind that? Nah, kemudian satu lagi, itu adalah masalah kausalitas dalam hukum pidana. Perkenankan saya menyampaikan, mengingatkan kembali, ada delik formil dan delik material, di mana kalau delik formil yang dilarang adalah perbuatannya, sedangkan delik material yang dilarang adalah akibatnya. Pasal 359 itu adalah delik material. Kelalaiannya menyebabkan orang mati. Jadi harus ada hubungan antara kelalaian dokter, breach of duty dari dokter, dengan kematian. Ada hubungan kausalitas yang kemudian ada factual cause dan ada legal cause, berbagai macam teknik pembuktiannya. Itu yang sulit. Tapi delik formil yang dilarang adalah perbuatannya. Seperti misalnya memperkosa orang. Itu yang dilarang adalah perbuatannya. Akibatnya hamil atau tidak hamil dan terusnya itu tidak dipersoalkan, tapi perbuatannya dan terusnya. Itu juga dengan abortus provocatus. Ada delik formil menurut saya. Apakah terjadi abortus atau tidak? Kita lihat apakah janinnya mati atau tidak dan terusnya. Itu memang terkait dengan satu tindakan tadi, tapi perbuatannya itu sendiri yang sudah dilarang. Hingga kausalitas itu tidak begitu dipersoalkan di dalam delik. Itu beda dengan delik material yang ini. Pertanyaannya, vaksinasi pasal mana yang akan dituduhkan? Saya tidak tahu pasal mana. Apa ini delik formil atau delik material? Nah, ada misalnya memberikan vaksinasi, barang siapa tidak memberikan vaksinasi, ya, tidak menimbulkan kekebalan pada tubuh akan dipidana sekian. Misalnya begitu ya. Kalau itu bunyinya begitu, itu delik material. Tapi kalau melakukan vaksinasi benar benar tanpa melihat akibatnya, maka delik formil. Mana dulu? Mari ini akan kita lihat. Kasus ini terus terang saja sangat menarik dan tidak mudah. Kenapa? Karena kalau masalah kulpa di dalam profesi dokter, itu dokter itu disalahkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa, walaupun dia lalai loh ya. Kecuali kalau dokter itu dilihat apakah dia melakukannya itu tadi sesuai dengan standarnya atau tidak dan terusnya. Nah, hal-hal yang bagi awam culpa levis itu tidak dikenakan pada dokter. Tapi culpa lata, dia tuh Hroveskuld, tetap diperlakukan. Ini menurut Hayes Smith dalam sejarah dari Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Yang terakhir terkait dengan kasus ini, kriminalisasi. Mari kita lihat. Kita ngomong kriminalisasi ini itu, apa sih?
Ya, artinya adalah dengan sasi membuat menjadi punishable as a crime, bisa dipidana. Jadi suatu tindakan yang membuat seseorang dianggap kriminal karena aktivitasnya yang dianggap ilegal. Dan proses itu tadi, itu adalah ditransformasikan dari bukan crime menjadi crime. Apakah ini ada pada kasus ini atau tidak? Mari kita lihat. Dalam konteks sosiologis, ini adalah sedikit-sedikit dipidana, sedikit-sedikit dipidana. Kita bisa mengenal pada masyarakat ini tadi, apakah ada blaming culture, ngeblame orang bawaannya. Sedangkan dalam konteks juridis, apakah kita akan menggunakan hukum pidana untuk tujuan yang bersifat perdata atau tidak? Ini beda lagi. Dan juga dalam konteks profesi, itu kalau misalnya terjadi over-criminalization, itu maka akan terjadi kerugian masyarakat. Dokter akan menggunakan prinsip the right of non-self-incrimination. Hak untuk tidak mengkriminalkan diri sendiri. Jadi kesimpulannya para sahabat, ada 3. Pertama, dalam profesi kedokteran itu telah ada suatu sistem proteksi terhadap masyarakat, baik melalui disiplin profesi, atau kalau ganti rugi masalah kebendaan adalah hukum perdata. Di negara-negara maju pun hukum pidana itu tidak digunakan terhadap profesi dokter, khususnya kalau di bidang terkait dengan pengobatan. Lalu akuntabilitas profesi dokter itu lebih efektif ditegakkan melalui mekanisme disiplin profesi, bukan dengan hukum pidana. Nah, namun demikian, penerapan hukum pidana pada professional misjudgment itu tetap bisa, tapi harus ekstra hati-hati, karena harus dipertimbangkan apakah ada culpa lata, apakah ada foreseeability, patut diduga, ataupun kalau ini delik material, buktikan dulu masalah kausalitasnya sebenarnya. Nah, ini adalah, ini Kang Hadi, ini adalah apa namanya, mungkin beberapa hal yang bisa diangkat dalam diskusi pada kasus ini. Pertama, kita mulai masuk, Dr. Ki. Bagaimana status profesional nakes pada kasus ini? Punya STR apa enggak? Itu tadi. Ini akan menentukan masuk ini ranah disiplin profesi atau hukum pidana. Kalau profesi itu adalah MKDKI. MKDKI adalah etiknya. Nanti silakan nanti Dr. Bukovisa yang saya banggakan itu akan bisa menjelaskan. Yang kedua, lalu apakah ada skuld pada kasus ini? Nah, ini tadi, ini dolus lebih ke arah ada niatan kesengajaan untuk meninggalkan kosong, ataukah hanya lalai saja, khilaf? Yang mana? Nah, kemudian bagaimana aktus reus dan mens reanya? Dalam aktus reusnya adalah sejauh mana peristiwa yang disangkakan itu tadi benar-benar terjadi. Bagaimana res feitennya? Apakah memang betul-betul ada isinya, spetnya, dan kemudian apakah bisa dibuktikannya disuntikan itu kosong atau tidak? Ini adalah satu res feiten. Kemudian dalam mensreanya bisa ditelusuri sejauh mana motif yang ada pada kasus ini. Nah, di sini ini akan kemudian mengerucut. Ini adalah kriminalisasi terhadap nakes ataukah murni tindak pidana sebenarnya. Baik, ada beberapa pemberitaan terkait kasus dan status profesi tadi. Yang pertama, ini saya ambil dari media massa saja. Yang bersangkutan itu katakan menyatakan khilaf, menyesal. Tapi kemudian setelah diperiksa, kemudian dinaikkan tingkat jadi tersangka. Kita juga bertanya-tanya nih, apakah jangan-jangan telah terkumpul res feitennya? Bukti-bukti yang lebih meyakinkan.
bagaimana dengan actus reusnya ini? Jangan-jangan, kita nggak tahu. Nah, sama. Dan yang terakhir adalah yang kita cek adalah, mari kita semua rame-rame ngecek dalam www.kki.go.id, cek dokter form. Jadi silahkan masukkan nama sejawat kita, ada nggak sih STR-nya itu tadi. Dan kemudian juga ketika ada STR-nya, ketika ada bisa nggak ada. Silahkan, mari kita saat ini sama-sama ngecek. Gampang kok kita lihat nanti. Nah, di situ kita akan melihat, bolehkah mereka yang nggak punya STR itu ikut vaksinasi atau apa dan terusnya. Jadi begitu Kang Hadi, walaupun saya ini tergelitik, di sini ada ada video viral juga. Di Kemkes itu ada unjuk rasa menolak vaksinasi. Saya nggak mengkaitkan sama sekali, tapi hanya tergelitik saja sebagai akademisi. Itu tadi akan fenomena yang makin ajaibin tadi. Mari kita kembali mens rea dan actus reusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para penonton sejawat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herkutanto untuk menanggapi, Prof. Silakan, Prof. Ya. Baik, saya fokus ada 3 hal yang termasuk di dalam hal-hal yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan Dr. Bambang Suharto dan juga ini terkait dengan Pak MM Karo ya nantinya. Jadi bila STR habis itu bagaimana, apa akibatnya? Dan beliau juga mengatakan berapa lama untuk mengurus STR dan terusnya. Jadi kalau soal STR sebenarnya itu adalah bahwa 6 bulan sebelum STR habis itu sudah bisa diajukan sebenarnya, sehingga pengurusan itu bisa dilakukan. Dan perlu diketahui bahwa untuk menerbitkan STR itu diperlukan beberapa syarat-syarat yang mungkin akan bisa dibantu oleh rekan-rekan di ID. Nah, ketika syaratnya udah ada, masuk KKI, di KKI itu cuma maksimum 14 hari. Dulu pada waktu saya sebagai ketua konsil kedokteran, itu ketika sudah melalui jalur elektronik, 7 hari selesai. Catatan, semua berkas sudah lengkap. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah sebenarnya tadi. Nah, kemudian dikatakan juga ada edaran dari Kementerian Kesehatan, yaitu bahwasanya ada suatu pelonggaran kalau misalnya diminta untuk membantu penanganan pandemi, kemudian STR-nya kebetulan sudah habis dan tadi itu tentunya tetap bisa saja diberikan toleransi. Tapi tentunya semangatnya itu adalah bukan terus, oh jadi ini tidak perlu mengurus STR. Ini bukan soal administratif, tapi kembali lagi kepada isu profesionalisme itu tadi, apakah ini masuk di dalam koridor kontrak sosial atau tidak. Karena ketika masuk dalam koridor kontrak sosial, maka defense terhadap perlakuan pidana sangat kuat. Karena proteksi terhadap masyarakat itu dilakukan menggunakan mekanisme kontrak sosial itu tadi, yaitu dengan adanya STR tadi. Hukum pidana itu pada dasarnya memproteksi masyarakat dan publik. Kontrak sosial melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran dengan mekanisme STR-nya itu juga demikian. Sehingga nomor 1, cek itu dulu, apakah ada itikat baik kita untuk memproteksi masyarakat atau tidak gitu tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah dari Pak MM Karo itu adalah mempertanyakan bagaimana perekrutan yang bersangkutan ke dalam tim. Dalam hal ini mungkin PDUI atau apa yang merekrut saya tidak tahu.
apakah juga melihat hal-hal semacam ini? Silahkan didiskusikan sendiri secara internal, baik sekarang maupun ke depan tadi. Itu terkait dengan STR. Karena ketika kita nggak ada STR-nya, maka kemudian bagaimana masuk ranah MKEK atau MKDKI khususnya? Apanya mau disuspend? Gitu. Praktek aja enggak, punya STR aja enggak, kok mau dicabut apanya? Ya hukum pidana lah yang berlaku. Itu yang kita khawatirkan. Nah ini dalam forum ini sesuai dengan arahan Pak Waketum, Pak Adib Kumaydi, yaitu baiklah ini kita jadikan forum pembelajaran. Kedua, beberapa penanya itu menanyakan soal perekaman video dalam acara vaksinasi ini. Ini sebenarnya itu boleh atau enggak sih? Satu kata kunci. Kalau tidak ada larangan, maka dilarang untuk melarang. Di rumah sakit tertulis dilarang untuk memvideo, merekam gini. Kalau sudah ada larangan, kemudian dilakukan perekaman juga, apalagi akan digunakan sebagai barang bukti, evidence, maka ini merupakan suatu illegally evidence obtained, suatu barang bukti yang didapat secara ilegal, sehingga this is not admissible to the court. Harusnya ditolak menjadi salah satu alat bukti. Kalau ada larangan. Nah, di dalam acara itu tadi ada larangan atau tidak, saya tidak tahu. Silahkan ini dikaji kembali. Pak Beni Satria, silahkan ini berpusing-pusing ria. Terakhir, itu adalah dari Pak Teddy Harto. Dan juga dari beberapa teman lainnya juga tadi. Yang sangat menarik itu mengatakan, masukin MKEK dulu dong. MKEK itu mesti proaktif. Masuk dulu, kemudian baru ke Polri. Pertanyaannya adalah, MKEK atau MKDKI, ataukah MKEK dan MKDKI, dan terusnya. Nah, karena tadi ada juga yang mengatakan, ini ranah etik atau ranah hukum sebenarnya tadi. Karena kalau etik, ini adalah pelanggaran etika, norma etika, yang sanksinya pun sanksi etik. Apa sih? Suspensi atau pembatalan rekomendasi izin praktek. Pertanyaannya, yang bersangkutan praktek apa enggak? Silahkan dicek lagi di dalam katakan rekomendasi dari ID. Apakah ID pernah menerbitkan rekomendasi kepada beliau yang bersangkutan? Kalau nggak ada rekomendasi yang diterbitkan, terus apa gitu loh dibinanya. Nah, oke. Karena salah satu upaya pembinaan itu tadi adalah dengan adanya rekomendasi. Rekomendasi apa sih? Sebenarnya itu rekomendasi yang menyatakan bahwasanya orang ini secara etik itu adalah layak untuk praktek. Itu janji ide kepada masyarakat. Ini loh, saya kasih rekomendasi. Itu janji publik itu. Ada apa enggak ini? Berikutnya juga MKDKI. Ada STR, karena MKDKI ujungnya suspensi atau pencabutan STR yang paling berat. Nah, ada enggak STR-nya tadi? Untuk dicabut harusnya ditancepin dulu. Mana mungkin belum ditancepin udah dicabut. Apa yang dicabut gitu deh. Nah, baik. Lalu apakah ini akan menghalangi status penyidikan? Misalnya itu ada semua. Dan dinyatakan tidak bersalah, tidak melanggar etik dan tidak melanggar disiplin. Apakah proses penyidikan itu berhenti atau tidak? Inilah kita kembali pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang sudah pernah di judicial review oleh sebagian teman-teman kita, yang ditolak oleh MK. Yang intinya adalah kalau melakukan proses di MKDKI itu mohon proses yang lain itu berhenti. Kira-kira demikianlah kasarnya itu. Nah, ini yang ditolak oleh MK. Jadi dibedakan antara proses
profesi, MKDKI, disiplin, dan proses hukum. Yang artinya kedua proses itu bisa bisa berlangsung bersamaan gitu tadi. Ini adalah kita lihat fakta-fakta regulasi yang ada. Silahkan difikirkan ini Pak Beni Satria beserta tim ini tadi. Kemudian juga orang juga akan berpikir ya, namanya bisa diatur nih di dalam MKEK supaya nggak dinyatakan nggak bersalah aja lah, gimana lah, cincalah. Apakah bisa begitu dan terusnya? Bagaimana upaya untuk menepis ini? Bagaimana? Supaya kredibilitas dan marwah profesi yang kita banggakan ini itu tetap tegak. Oke. Saya sangat berharap banget nih di bawah pimpinan Pak Ketum Pak Adip Kumaydi kita bisa tetap menegakkan marwah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.